Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mempelajari atau menyibukkan diri dengan ilmu mantik menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah mereka yang melarang untuk mempelajari ilmu mantik. Ini merupakan pendapat daripada Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Shalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang membolehkan. Dan ini merupakan pendapat jamaah. Sekelompok dari para ulama, di antara mereka adalah Imam Al-Ghazali. Sampai Al-Imam Al-Ghazali menyatakan dalam satu ucapan yang masyhur, beliau mengatakan malam ya'rifhu la thiqata bi ilmi. Siapa yang tidak memahami ilmu mantik, maka tidak ada kepercayaan pada ilmunya. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat yang masyhur dan ini disahihkan oleh para ulama, yaitu ditafsil, diperinci. Apabila seorang yang menyibukkan diri dengan ilmu itu adalah seorang yang memiliki kecerdasan ataupun memiliki kemampuan dan ilmu yang cukup, ya, maka ini diperbolehkan. Ya. Adapun seorang yang lemah, seorang yang tidak memiliki basic ilmu yang mencukupi untuk mempelajari ilmu mantik, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi di sini masalah mempelajari ilmu mantik memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Cuma untuk kami pribadi lebih condong kepada pendapat yang ketiga tadi, ya, pendapat yang diperinci. Kalau memang seorang itu adalah seorang yang memiliki kemampuan, memiliki ilmu yang cukup, maka itu diperbolehkan. Atau kecerdasan yang sangat menonjol. Karena pada ilmu mantik itu ada sesuatu yang mungkin memang harus dipilah dan dipilih, tidak selaras dengan syariat Islam. Harus disingkirkan, harus diketahui mana yang tidak diperlukan dan mana yang diperlukan. Ini pendapat ketiga ini adalah pendapat yang paling pertengahan. Dan perlu diketahui, ini penting sekali, bahwa perbedaan pendapat yang kami sebutkan 3 tadi dalam mempelajari ilmu mantik, itu khusus ilmu mantik yang bercampur dengan falasifah atau filsafat. Ya, adapun ilmu mantik yang tidak bercampur dengan ilmu filsafat, maka itu para ulama menyatakan semuanya atau hampir semuanya memperbolehkan. Di sini disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Idahul Al-Mubham karya Al-Imam Ad-Damhuri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan setelah menyebutkan perbedaan para ulama dalam mempelajari ilmu mantik menjadi 3 pendapat tadi, kemudian di bawahnya beliau mengatakan wa'lam anna hadzal khilaf innama huwa binisbati lil mantiqi al-masyubi bikalami al-falasifah. Jadi ketahuilah sesungguhnya perbedaan pendapat dalam masalah ini, sebagaimana sudah disebutkan beliau sebelumnya, 3 pendapat tadi itu hanyalah untuk ilmu mantik yang bercampur dengan al-falasifah, ilmu filsafat, ya. Nah, seperti misalkan beliau mengatakan kalladzi fi tawali, ya, Al-Baydawi, sebagaimana dalam Tawali karangan Imam Al-Baydawi, ya, itu bercampur dengan filsafat, maka berlaku perincian tadi, ada yang melarang mutlak, Imam Nawawi dan Ibnu Shalah, ada yang membolehkan secara mutlak, Imam Al-Ghazali, dan ada yang memerinci bagi mereka yang memiliki kemampuan dan ilmu yang cukup untuk menyaring mana yang diperlukan, mana yang tidak, mana yang salah dan mana yang benar dan seterusnya, maka itu diperbolehkan. Itu khusus bagi ilmu mantik yang bercampur dengan filsafat.
Kemudian kata beliau, wa amal khalisu minha, adapun kitab-kitab yang membahas tentang ilmu mantik dan bersih dari ilmu-ilmu filsafat, seperti ka mukhtasari as-Sanusi wa Syamsiyah, seperti mukhtasar as-Sanusi, Imam as-Sanusi, dan juga kitab as-Syamsiyah. Maka kata beliau, wa hadha ta'lif fala khilafa fi jawazi al-istighali bihi, maka karangan seperti ini, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama akan bolehnya untuk menyibukkan diri dan mempelajari kitab-kitab yang seperti ini, ilmu mantik yang bersih dari ilmu filsafat. Balla yab'udu ayyakuna al-istighalu bihi fardhu kifayatin. Bahkan tidak jauh untuk dikatakan seorang pembelajar menyibukkan diri dan mempelajari kitab-kitab seperti ini, ilmu mantik yang bersih dari filsafat, itu tidak jauh untuk dikatakan hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Litawakku fi ma'rifati tidak bisyubah alaihi, ya, karena untuk mengetahui syubhat-syubhat, kerancuan pemikiran dalam bidang masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah itu terhenti di situ. Kita tidak akan bisa mengetahui syubhat-syubhat dan bagaimana cara membantah, menolaknya, itu kecuali dengan melalui tangga ilmu alat ini, ilmu mantik ini. Maka bisa menjadi fardu kifayah, tidak jauh untuk dikatakan sebagai fardu kifayah. Ya, kemudian beliau mengakhiri, Al-Imam Ad-Damhuri rahimahullah, wa minal ma'lum anal qiyama bi fardu kifayah. Maka dimaklumi bersama bahwasanya seorang yang mempelajari ilmu seperti ini hukumnya fardu kifayah, wallahu a'lam. Demikian penjelasan singkat dalam masalah mempelajari ilmu mantik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.